dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Pembacaan nas pembimbing diambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 8. Inilah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Saking anak Firaun, dia mencintai perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sesungguhnya mereka akan mencodokkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah membawa kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 istri itu menafkahinya dari arah Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu menjorokkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, Dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kebibikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan pengorbanan bagi Kamos, dewa kebibikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kebibikan sembahan Bani Ammon. Demikianlah tugas lakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing yang mempersembahkan korban upah dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Doa mewakili iman. Mari kita bersatu dalam Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang maha besar dan maha tahu segala isi hati kami setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah mempertemukan kami di rumah-Mu ini dalam keadaan sukacita. Dan Engkau sudah menolong kami dalam 1 minggu yang sudah kami lalui. Jauh kami dari pencobaan, halangan, dan Tuhan mencukupi kebutuhan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepada-Mu. Tak banyak dosa yang kami lakukan, kesalahan-kesalahan kekurangan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami dan berikan kekuatan kepada kami, dan bantu kami buka hati kami pada saat ini agar kami hidup dengan sukacita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini, walaupun di perjalanan mereka masih di rumah ada halangan yang lain Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami, dan itu mengajari kami keseluruhan dalam kehidupan kami. Demikian doa firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mari Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami,
agar kami tidak bersalah Tuhan. Biar kami tetap teguh dalam rumah tangga, pekerjaan, dan apa usaha kami yang lain Tuhan, tetap kami percaya kepada-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kepada kami serahkan dalam tangan-Mu. Mulai awal pertengahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau mengurapi semua perhamba-Mu, mengambil pekerjaan pada saat ini Tuhan, pemimpin, ujian, firman Tuhan dan bertiga. Mari Engkau Tuhan berkati mereka, urapi mereka Tuhan, bukakan dari firman serahkan-Mu, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu dan berkat bagi kami dan kami semuanya, dan penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Anak-anak di tengah kami yang masih kecil, mari Engkau pelihara mereka Tuhan, berkarunia dan rahmat kepada mereka, sehingga mereka menikmati firman-Mu yang begitu indah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kedamaian menjadi milik kami, Roh Kudus memimpin kami mulai awal pertengahan, sehingga kami dapat mengakhiri dengan sukacita ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus dan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi, kita angkat pujian kita bersuka di dalam Tuhan, persembahan pertama dikumpulkan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terlana. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung lisan, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk melupakan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tergagap di jalan mereka. Di jalanan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengarkan hai kawan kecil, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jemaat berdiri dan mari kita memohon pengampunan dosa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan yang tidak menolak orang yang menyusahkan dosa seraya merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu dan kami sering melawan terhadap Engkau. Iman kami juga lemah dan sering bimbang kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami sering menyusahkan Roh-Mu yang kudus serta melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh banyak dosa dan kesalahan kami kepada saudara kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Betapa besar dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah akan segala dosa kami dalam darah anak-Mu Yesus Kristus. Barulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Mari kita bernyanyi, mampirlah dengan doa. Tidak selalu Ia menunduk dan tidak untuk selamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, jika kita mengaku dosa kita. Amin. Mari kita bernyanyi agar pujian kita besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah
Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perkelahian, roh pemecah, kedengkian, kemasukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi angkat pujian kita, kasih setiamu yang kuasakan persembahan kedua di kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera dan bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai kita. Rohnya menyertai saudara. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebagai pembacaan khotbah pada hari ini terambil dari kitab Khotbah pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita membaca secara silih berganti Bapak Ibu. Saya mulai dari ayat yang genap dan Bapak Ibu ayat yang ganjil, ayat 9, ayat 11 kita bersama-sama. Judul mereka hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur.
Aku mengusahakan hidup kebun-kebun dan halaman dan menemaninya dengan rupa-rupa pohon. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku beri budak-budak laki-laki dan perempuan dan budak-budak perempuan lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan banyak domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak budi. Dunia akan menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam perkara ini aku tidak tertawa padaku. Aku tidak merentangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Sama-sama. Ketika aku mengikuti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan hidupku itu Dan jerih payah, iya, segala sesuatu adalah sia-sia, dan usaha menjadi angin memang ada keuntungan di bawah Tuhan. Baik, kita bersatu dengan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jemaat Tuhan boleh hadir di tempat ini bersama-sama menyenangkan, memuji, dan memuliakan nama. Ya Tuhan, tidak hanya itu yang kami lakukan, kami juga mau mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami, Bapa, memahami apa yang Engkau inginkan, memahami apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak. Tuhan, tuntun kami dalam pemberitaan ini, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Salam. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini seperti yang barusan kita baca bahwa perikop kita tentang pengkhotbah yang intinya bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini adalah sia-sia. Kalau saya baca di bahasa Nias, ya, tengguo gimana Roma lagu di gulidana, ba sila boto. Ya. Jadi ternyata segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kata pengkhotbah sileboto juga. Ya. Jadi kalau misalnya kita merenungkan juga, apa benar segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini sama halnya dengan usaha menjadi angin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab ini, pengkhotbah, adalah banyak orang yang berkata itu adalah Salomo. Ada juga yang berkata itu bukan Salomo. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat lebih dalam lagi, saya percaya bahwa ini adalah Salomo yang menulis. Nah, saya mencatat di sini Bapak Ibu, kita perlu ketahui dulu bahwa ada 10 kesia-siaan dari seluruh kitab atau dari 10 pasal yang ditulis oleh seorang Raja Salomo. Apa itu kesia-siaan? Ada yang pertama adalah kesia-siaan yang pertama adalah kesia-siaan hikmat manusia. Mengapa dia katakan demikian? Karena alasannya orang yang berhikmat atau orang yang bagaimanapun pandainya dan juga
bagaimanapun bodohnya sama-sama mati. Nah, ini alasan daripada berkhotbah. Kesia-siaan yang kedua, dikatakan bahwa kesia-siaan pekerjaan manusia. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini katanya sia-sia. Alasannya bahwa hasil kerja orang yang rajin ataupun orang yang malas sama-sama punah suatu saat atau lenyap suatu saat dari muka bumi ini. Kesia-siaan yang ketiga Bapak Ibu yang dicatat oleh seorang pengkhotbah, yaitu kesia-siaan kehendak manusia. Jadi manusia berkehendak yang mungkin ya, kalau kita misalnya, bukan hanya kita, mungkin orang di seluruh dunia di tahun 2020 ini banyak rencana-rencana yang ingin dilaksanakan. Itu tentu banyak sekali Bapak Ibu. Mereka sudah mendesain, mereka sudah merencanakan, mereka sudah mempersiapkan. Tetapi gara-gara COVID Bapak Ibu, apa yang terjadi? Makanya Salomo berkata bahwa kesia-siaan kehendak manusia karena rencana di tangan manusia, tapi keputusan di tangan Tuhan. Lalu yang keempat Bapak Ibu, kesia-siaan yang keempat adalah kesia-siaan persaingan manusia. Alasannya adalah kemajuan menimbulkan lebih banyak iri hati daripada sukacita. Ya, jadi kemajuan menimbulkan lebih banyak iri hati daripada sukacita. Lalu yang kelima, kesia-siaan ketamakan. Ya, kesia-siaan ketamakan manusia. Alasannya bahwa harta menimbulkan ketamakan dan keserakahan. Lalu yang keenam, kesia-siaan kemasyhuran manusia. Masyhur, yang terkenal. Tapi dia bilang bahwa kemasyhuran itu sangat singkat, tidak pasti dan tidak kekal. Yang ketujuh, kesia-siaan nafsu manusia akan harta. Alasannya apa? Uang tidak memberi kepuasan. Makin banyak uang, hasilnya juga makin banyak dinikmati oleh orang lain. Lalu yang kedelapan, kesia-siaan kegirangan manusia. Kegirangan manusia. Kenapa alasannya? Bahwa pucuk cinta, kesedihan tiba. Ya, biasanya kalau ya masih remaja, masih anak muda, begitu mengawali cintanya pasti kegirangan luar biasa, tapi pada akhirnya juga ada kesedihan. Yang kesembilan Bapak Ibu, kesia-siaan kegirangan tadi. Kesia-siaan kegirangan manusia, sering kegirangan itu hanyalah untuk menutup adanya kesusahan yang tak bisa dihindari. Lalu yang terakhir adalah kesia-siaan penghargaan oleh manusia. Alasannya bahwa orang jahat sering beroleh penghormatan daripada orang yang baik tidak menerima penghormatan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca semuanya ini, kesia-siaan yang sudah diuraikan oleh seorang pengkhotbah, sebenarnya apa sih maksudnya? Tentu kita bertanya, lalu kalau begitu ngapain saya capek-capek hidup di dunia ini? Ngapain saya harus capek-capek untuk beribadah? Ngapain saya capek-capek untuk melakukan hal-hal yang baik? Ngapain saya capek-capek untuk kepentingan orang lain? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Salomo sedang mengalami keputusasaan. Artinya bahwa dia menjadi orang yang sangat pesimis.
dia tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau misalnya kita masih ingat apa yang sudah dibaca oleh ketiga tadi tentang Nazgul ini, Bapak Ibu, ini kehidupan yang luar biasa yang dialami oleh seorang Salomo, di mana kehidupannya segalanya ada. Siapa yang tidak mengenal Salomo pada waktu itu? Di seluruh negara-negara Timur Tengah itu terkagum-kagum karena kehebatan Salomo. Apakah itu hikmatnya, apakah itu wejangannya, apakah itu bangsalnya, dan apalagi karyanya membuat bait suci yang sangat luar biasa, yang sangat megah, dilapisi dengan emas, sehingga orang-orang, para raja-raja di sekitar Timur Tengah itu, mereka datang hanya apa? Melihat kerajaannya yang sangat didesain dengan sangat indah. Lalu ketika dia berbicara tentang wejangan-wejangan, amsal-amsal, orang terkagum-kagum karena apa? Hikmahnya itu melebihi dari yang mereka lihat selama ini. Dia memperoleh kejayaan yang luar biasa, memimpin sebuah bangsa yang besar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Salomo ketika segalanya diberikan oleh Tuhan? Ketika dia sudah di puncak kesuksesan, ketika segala yang dia minta kepada Tuhan dikasih, dia berbalik, Bapak Ibu, dan tidak lagi sepenuh hati mengasihi Tuhan. Makanya saya mengatakan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang juga dalam hidup kita, jadi ujian itu Bapak Ibu tidak saja ketika kita menderita atau mengalami kesulitan, tidak. Ketika kita pun diberkati oleh Tuhan, ketika kita pun mengalami kesuksesan atau di puncak kejayaan, sebenarnya Anda sedang diuji oleh Tuhan. Tahan nggak dengan apa yang Anda miliki saat ini? Tahan nggak? Apakah engkau ingat Tuhan? Salomo melupakan Tuhan dan dibuktikan dengan apa yang dia lakukan, merupakan kekejian bagi Tuhan. Dia mengumpulkan sebanyak 700 istri dan 300 budak. Dan yang lebih keji lagi, perempuan-perempuan yang dia ambil adalah orang-orang yang tidak seiman dengan dia, orang-orang yang berlatar belakang penyembah berhala. Ada satu tadi, yaitu dia mendirikan dewa Moloch. Dewa Moloch itu Bapak Ibu, nama dewa Bani Amon. Nah, biasanya orang-orang Bani Amon kalau mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu anaknya sendiri Bapak disembelih, lalu ditaruh di patung itu, karena patungnya di bagian perutnya ada ada tempat untuk mempersembahkan bayi. Itu namanya dewa Moloch. Nah, orang-orang Amon mempersembahkan bayi-bayi kepada Allah mereka. Nah, ini yang dikumpulkan oleh Raja Salomo, sehingga Bapak Ibu, akhir daripada kehidupan Salomo mengikuti Allah-Allah istrinya, tidak lagi fokus konsentrasi kepada Tuhan. Satu contoh di dalam Alkitab, ketika dia dipuji karena keberhasilan, Yusuf Bapak Ibu. Bagaimana Yusuf? Oh, luar biasa. Dia mengalami ujian yang luar biasa, tetap lolos. Disakiti oleh saudaranya, lolos. Digodain sama istri Firaun, lolos. Dihianati sama teman-temannya di dalam penjara, lolos ujiannya. Di puncak kejayaannya pun diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia sombong sama saudara-saudaranya yang telah menyakiti hatinya? Tidak.
Dia berkata di ayatnya, di pasalnya yang ke-50 itu, engkau merencanakan kejahatan, tapi Tuhan telah merencanakan hal yang luar biasa bagi kamu. Ini ujian. Jadi sekalian saya mengatakan ujian itu tidak saja Tuhan membiarkan. Misalnya contoh seperti Ayub. Ayub dihancurkan segala yang dia miliki, dilenyapkan segala yang dia miliki, diambil, bahkan hidupnya pun dihancurkan oleh Tuhan. Bertahan. Tapi berbeda ujian Salomo Bapak Ibu. Salomo tidak tahan dengan ujian kesuksesan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka dia menulis hal ini karena dia pesimis. Dia pesimis dengan kehidupannya, kesia-siaan atau kekosongan dalam segala perkara apabila terpisah dari Allah. Ada 3 bab yang perlu kita ketahui pada hari ini. Mengapa terjadi pesimis dalam diri seseorang? Atau mengapa terjadi pesimis dalam diri seorang pengkhotbah? Yang hari ini kita baca. Bukan pengkhotbah hari ini yang menyampaikan kita. Ia meninjau kehidupan itu dari kepentingannya sendiri. Salomo meninjau kehidupan yang sedang dia jalani pada waktu itu. Setelah dia mengalami kekayaan, lalu dia jatuh, dia hanya melihat pada kepentingannya sendiri. Maka dia bilang, nggak ada artinya lagi kehidupan di bawah kolong langit ini. Tidak ada lagi gunanya kehidupan di bawah kolong langit ini. Sebab dia telah menanamkan sikap pesimisme dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pesimisme yang dimiliki oleh pengkhotbah atau Salomo pada waktu itu, bahwa ia meninjau kehidupan itu terpisah dari Allah. Kehidupan itu terpisah dari Allah. Karena dia berpikir bahwa kita hidup di dunia ini, Allah kita yang sangat jauh di surga, maka tidak ada lagi artinya kehidupan. Jadi dia sudah terpisah dari Allah. Lalu yang ketiga, pesimis yang dimiliki oleh seorang pengkhotbah itu, kehidupan berakhir di kuburan. Kehidupan berakhir di kuburan. Ingat Bapak Ibu, bukan berakhir di kuburan. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hendaknya kita akan mempunyai pandangan hidup yang sempurna. Karena apa? Kita melihat berdasarkan kasih karunia Allah. Kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, maka hal-hal yang menghambat diri kita atau pesimis itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Alasannya adalah tidak ada pandangan hidup yang mementingkan diri sendiri. Kalau Salomo tadi hanya mementingkan diri sendiri, Yesus mengajarkan kita jangan mementingkan diri. Makanya ajarannya kasihilah sesama. Dia mengasihi kita, dia turun dari surga, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia mengasihi. Yesus begitu luar biasa. Yesus mengasihi siapapun. Apakah engkau orang berdosa? Apakah kita adalah orang yang gagal dalam hidup? Yesus selalu membuka tangan dan melindungi kita. Makanya penulis Ibrani berkata, kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di bawah kolong langit ini, ketika kita melakukan
dengan tulus dan ikhlas, saya percaya itu adalah upah kita. Amin. Tapi Bapak Ibu yang dikasih jangan seperti itu. Dikatakan bahwa segala sesuatu dalam dibawa ke langit dan sia-sia. Enggak ada yang sia dalam Tuhan. Kita datang beribadah, memuji Tuhan, itu adalah kita pasti punya upah. Kita melayani, apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, kita berikan dengan tulus dan ikhlas. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan catat ini upahnya. Suatu saat, ini rajin melayani, ini setengah hati melayani Tuhan. Ini sering bolong. Dan lain sebagainya. Karena di akhir kita berubah juga berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan menghadap Tuhan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesus tidak ada kehidupan yang terpisah dari Allah. Rasul Paulus berkata, siapa yang memisahkan kita dari Allah? Enggak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Apakah itu kematian? Atau kekuatan yang besar? Enggak ada. Kenapa? Karena kita sudah diangkat menjadi anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Loh, siapa yang memisahkan kita dari kasih Allah kalau begitu? Tidak ada yang memisahkan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dunia ini, ingatlah, tidak ada yang memisahkan saya dari kasih Kristus. Saya ingat kemarin dalam perjalanan Bapak Ibu, ada satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Pemasmur. Pertolongan kita adalah dari Allah pencipta langit dan bumi. Berkali-kali memang saya mendengarkan, tapi kemarin saya merenungkan baik-baik. Pertolongan kita adalah dari Allah pencipta langit dan bumi. Pertolongan kita dari Allah yang mencipta. Anda tahu kalimatnya itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita renungkan artinya apa? Pertolongan kita itu artinya apa? Sama dengan kekuatan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi ini. Berarti kekuatannya sangat besar. Maka kekuatan itulah yang menolong hidup kita, yang memampukan hidup kita dalam menjalankan apapun yang kita rencanakan. Pertolongan kita dari yang punya kuasa itu, pencipta langit dan bumi. Adakah yang memisahkan kita dari kasih Allah? Jangan pesimis. Jangan pernah pesimis dalam hidup ini. Minta hikmat, minta petunjuk daripada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, mungkin akhir-akhir kita sangat pesimis. Apalagi diterapkan di Jakarta besok mulai, ya, PSBB total. Apakah sebagai orang bisa kita pesimis dengan kehidupan kita? Kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Allah. Jangan pernah keserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa, kita benar-benar berserah total kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan saya tahu Tuhan, Engkau ada di dalam hidup saya. Dan karena Engkau ada di dalam saya, maka Engkau yang mengatur semua hidup saya ini. Inilah rencana Tuhan, inilah rencana saya Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Jangan kehendak rencana saya yang terjadi, biar kehendak rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya tahu ketika rencana Tuhan yang terjadi itu yang terbaik. Tapi ketika rencana kita yang kita inginkan memang terjadi, tapi Anda tidak puas. Anda tidak puas. Salomo berhasil nggak rencananya? Berhasil. Tapi akhir hidupnya, bayangkan seorang raja besar
yang diagung-agungkan, yang termasuk kehidupannya dimulai dengan kemuliaan, tapi berakhir dengan sebuah kehinaan karena dia menyembah, mencondongkan hatinya sebagai penyembah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, alasan kita bahwa kita bukan orang yang pesimis, tetapi orang yang berpengharapan, karena di dalam Yesus tidak ada kehidupan yang berakhir di kuburan. Amin. Amin. Tidak ada kehidupan yang berakhir di kuburan. Orang bilang di tempat peristirahatan yang terakhir, tempat istirahat yang terakhir di surga. Oke, namanya di situ betul. Tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu nggak lama. Nggak ada yang tahu kehidupan ini. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Besok lusa siapa yang duluan di antara kita? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu di sini? Nggak ada yang tahu. Maka karena kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, berarti kita melakukan segala tanggung jawab selagi kita masih hidup di dunia ini. Berikanlah yang terbaik itu. Makanya Paulus berkata, jika aku hidup, aku memberi buah. Jika aku masih bersama-sama dengan engkau, aku memberi buah. Aku mau melayani. Tapi lebih penting sebenarnya bagiku ketika saya pergi ke surga, yang kita lakukan, kira-kira buah apa yang kita persembahkan kepada Tuhan setelah berakhir kehidupan ini? Apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Jadi pertanyaan penting buat kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kita lakukan adalah Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua, Bapak Ibu. Saya membaca firman Tuhan ini bagi kita. Dikatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Berbicara pikirkan perkara yang di atas, pikirkanlah yang menyenangkan hati Tuhan. Pikirkanlah yang memuliakan nama Tuhan. Jangan dunia terus. Kita boleh berpikir tentang kehidupan kita di dunia ini, boleh. Kita boleh menjalankan kehidupan kita, aktivitas kita, boleh. Tapi yang dimaksud bahwa jangan sampai pekerjaan kita itu melupakan Tuhan. Hendaknya anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, insaf akan makna kesia-siaan. Ketika kita melakukan hal ini, betul, saya percaya kita menjadi orang-orang yang berkebahagiaan. Semoga melalui uraian Salomo, orang-orang zaman sekarang insaf bahwa suatu kehidupan yang mementingkan dunia dan diri sendiri serta terpisah dari Allah sia-sia adanya, dan bahwa tidak ada satupun di bawah langit yang dapat mendatangkan kepuasan bagi hati manusia. Semoga kita sebagai pengikut Kristus insaf akan kebenaran yang sejiwa dengan firman yang tadi, yaitu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita mengingat firman ini, dan sebagai ayat hafalan Bapak Ibu,
yang terambil di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha mencari angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Mari kita bernyanyi, tanda pujian kita, kurasakan kasih-Mu Tuhan, jemaat berdiri. Mari kita angkat pujian kita, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimana pada saat-saat ini situasi dan keadaan yang belum bersahabat, kita percaya adalah Tuhan kita, adalah sahabat kita. Mari kita rasakan kasih-Nya, mari kita rasakan kuasa, mari kita rasakan kasih kuasa Roh Kudus-Nya. Bahwa hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita tidak terjadilah kehidupan ini, terjadilah kehidupan kita, bahwa kasih-Nya yang sangat seperti pujian kami bahwa mujizat terjadi dalam setiap pribadi kami yang hadir pada kesempatan ini dengan cara yang luar biasa, dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Ketika jemaat Tuhan meminta sesuatu apapun kepada-Mu ya Tuhan, mari Kau dengarkan Tuhan, karena mereka adalah anak-anak-Mu yang taat dan senantiasa mempermuliakan nama-Mu di surga. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman hari ini, secara khusus mengajarkan kami tentang kesia-siaan. Ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami adalah anak-anak. Apapun yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, karena Allah sudah menjamin kehidupan kami dan tidak ada lagi yang memisahkan kami dari kasih Allah. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan sumber segala yang terbaik dalam hidup kami. Maka oleh karenanya Tuhan, berkati jemaat yang hadir pada kesempatan ini.
mereka datang dengan berbagai keluh kesah, pergumulan, kesulitan hidup. Tuhan, Engkau yang paling tahu. Engkau Tuhan yang sangat mengerti dengan keadaan mereka saat ini. Ya Tuhan, kuatkan mereka melalui firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Janganlah Tuhan kami terbawa arus dengan kehidupan dunia ini. Jangan lagi Tuhan kami pesimis menghadapi hidup ini, karena Engkau telah menaruh sebuah pengharapan iman di dalam hati kami. Maka iman itulah yang memampukan kami menjalani setiap aktivitas kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan sekalipun. Pengharapan kami ada di dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, berkati seluruh sidang jemaat yang sakit, yang dalam proses pemulihan. Tangan kuasa Roh Kudus tercurah atas hidup mereka dengan kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Demikian para pelayan-pelayan Tuhan itu kami mendoakan para pengurus jemaat, mulai dari ketua majelis sampai kepada seksi-seksi yang ada, yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka bekerja Tuhan, karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia di dalam Kristus Yesus. Allah mencatat hal ini sebagai buah bagi mereka. Apa yang baik, kami mendoakan pembangunan di gereja. Berkati kita sangat terbatas, tapi kami percaya Allah kami Allah yang tidak terbatas. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam doa kami yang tidak sempurna ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memberi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus.
Satu dulu. Selesai. Yahweh